Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita remove dulu ya, ini blok model yang ini di remove dulu, dan kemudian kita masukkan constraint dari titiknya. Kemudian kita ke blok model dan kemudian kita constraint. Jadi kita akan membuat lagi sekuen elevasi berikutnya. Jadi prosesnya sama ya teman-teman ya. Jadi silakan disimak. Jadi sorry teman-teman, jadi kita pilih ZN ya seharusnya. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan ya dari elevasi 49 sampai elevasi 44 ya, kurang lebih 5 meter. Jangan lupa dicentang rambutnya, kita add lagi. Oke, kemudian kita apply. Sorry teman-teman, kita kasih nama dulu ya. Jadi seperti sebelumnya ya, jadi sama saja prosesnya. Oke, itu kita apply saja. Oke, di sini sudah ada constraint-nya, tinggal kita klik 2 kali, kita lihat. Oke, jadi inilah bentuk sequence dari elevasi 49 dan 44. Jadi seperti ini. Jadi nanti sesuai dari metode ini ya teman-teman. Jadi di sini sistem nambangnya itu by elevasi dia. Jadi dia per elevasi atau per level. Oke. Jadi sedikit saya tekankan kembali ya teman-teman bahwa video berikut ini hanyalah ilustrasi ya teman-teman ya. Jadi hanya sekedar edukasi ya untuk teman-teman. Jadi di sini ada beberapa juga ya software tambahan biasa untuk membuat sequence penambangan. Jadi karena di sini saya ingin membuat tutorial menggunakan Surpak ya. Jadi silahkan disimak saja ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita ke blok model dan ke constraint. Jadi kita melanjutkan ya untuk elevasi berikutnya. Jadi kita sesuaikan berdasarkan dimensi jenjang yang telah kita buat ya. Oke, di sini elevasi dari 39 ya. Jadi teman-teman di sini kita langsung saja sampai elevasi terakhirnya. Karena di elevasi terakhirnya yaitu elevasi 33. Oke, di sini saya cancel dulu ya, saya tunjukkan ya teman-teman maksudnya. Jadi di sini saya hide dulu, kemudian kita cari folder section nya. Oke, untuk di section 32 di sini kan tidak ada ya penyebaran ya teman-teman. Dia berada di elevasi 33. Jadi perbedaan dari elevasi 39 ya sampai 33 itu kan kurang lebih ada 5 meteran lah. Jadi tidak apa-apa teman-teman. Jadi kita langsungkan saja dari elevasi 39 sampai elevasi 33. Hanya menambah ketebalan 1 meter saja, tidak masalah ya. Jadi itu semua tergantung dari metode teman-teman. Jadi berdasarkan pemahaman teman-teman aja. Jadi di sini saya hanya memberikan saja sedikit edukasi ya. Oke. Kemudian kita munculkan lagi blok modelnya ya. Dan kemudian kita lanjutkan lagi. Kita new constraint dan kemudian kita pilih constraint fit limit. Kemudian kita pilih Z plan. Di sini kita langsungkan saja ya dari elevasi 39. Lupa dia centang ombaknya. Kemudian kita langsung ke elevasi 33 atau 32, jadi tidak masalah ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini kita tuliskan saja sequence-nya ya, elevasi 39 sampai 32. Jadi kenapa saya kasihkan 32? Sebenarnya tidak masalah teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan saja. Oke.
Sini sudah muncul, kita lihat. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita cek ya identity block value lagi, kita klik paling atasnya, kita lihat elevasinya dari elevasi 36 ya. Sorry teman-teman, dari elevasi 38 ya, berarti dia di bawah dari 39 kan. Oke, di sini elevasinya 32. Oke, kita hide dan kemudian kita normalkan lagi ya, kita zoom to axis. Oke, di sini kita remove saja dulu. Oke, kita ke constraint limitnya lagi. Oke, sekarang di sini kita akan mereport ya masing-masing cadangan yang ada di sini. Oke, nanti setelah itu masing-masing dari sequence ini ya teman-teman, atau sequence per elevasi ini kita akan membuat report ya, berapa jumlah dari core-nya dan kemudian berapa jumlah dari OB-nya. Nanti kita akan membuat ya format hitungan di Microsoft Excel-nya dari hasil hitungan ini. Oke teman-teman ya, kita zoom to data lagi seperti ini. Setelah itu kita ke block model ya, kemudian kita pilih report ya. Oke, di sini kita akan menghitung sequence ya, atau constraint per levelnya. Jadi silahkan disimak. Jadi di sini bebas teman-teman mau mulai dari mana dulu ya, entah itu dari elevasi tertinggi dulu atau elevasi terendah dulu. Jadi bebas. Jadi di sini saya akan mencoba menghitung dulu ya, berapa jumlah core dan OB di elevasi 59 sampai 54. Oke, jadi kita copy saja. Oke, dan di sini kita pilih CSV ya teman-teman. Jadi kita harus jangan lupa dicentang ini constraint-nya dan apply. Jadi untuk report attribute disesuaikan ya. Jadi di sini saya pilih NI. Kemudian di sini FE-nya, oke, dan kemudian untuk atribut kita pilih spesifik gravity-nya atau density-nya. Di sini saya pilih NI. Nah, kemudian untuk range-nya di sini saya pakai range ini ya teman-teman ya. Jadi silakan dilihat saja ya teman-teman. Jadi batasannya dari 0.00 sampai 3.0. Ini range yang saya gunakan ya. Oke, kemudian kita apply kalau sudah ya. Kemudian di sini kita akan memasukkan constraint-nya. Jadi yang ini ya. Kemudian kita open saja. Go ahead. Oke, kita langsung apply saja di sini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, reportnya sudah ada ya. Kita blok saja di sini teman-teman ya. Jadi seperti pada video saya di part sebelumnya tentang pengubahan dari data cadangannya. Jadi prosesnya itu sama ya. Jadi silakan disimak ya. Nah, kita insert. Di sini kita akan menjumlahkan dulu ya total dari volumenya. Kita blok volumenya seperti ini. Oke, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Oke. Kemudian di sini saya copy, baru saya paste di sini, dan kemudian ini kita menggunakan rumus sum product ya. Karena kita akan mengkompositkan. Oke. Titik koma ya. Kemudian kita blok tonasinya. Oke, kita tutup kurung lagi dan kemudian kita bagi dengan total tonasinya. Oke. Hingga mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita copy lagi, paste di NI, kita edit dua kali ya. Kita edit, kemudian kita geser ke tonasinya. Jadi ingat rumus komposit itu perkalian dari antara C dengan FE. Oke.
kita rubah dulu jumlah desimalnya. Kita kasih 2 desimal saja seperti ini. Oke, kita pisahkan berdasarkan COG ya. Jadi di sini di bawah dari 1.2 itu kita nyatakan sebagai OB-nya ya. Jadi batasannya sampai sini. Kita geser saja ini. Oke, kemudian dari sini kita copy saja ya. Copy dulu. Jadi sudah seperti ini ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini untuk melihat OB-nya ya. Oke, jadi ini adalah OB-nya. Jadi kita tandai saja dulu ya. Kita copy, paste lagi di sini. Oke. Jadi nanti kita akan menjumlahkan dulu ya dari tiap sequence, dan kemudian nanti kita akan menghitungnya jadi satu format. Nanti kita akan, setelah ini kita akan membuat format hitungan ya berdasarkan per levelnya. Setelah masing-masing telah kita buat reportnya ya, masing-masing sequence-nya, nanti gitu kita akan merencanakan misalkan dalam 10 meter atau 5 meter cadangannya, misalkan melebihi dari 30.000, atau misalkan dia berada di sekitar 60.000 misalkan dalam sequence-nya. Nah, jadi di situ kita merencanakan berarti dalam satu sequence itu bisa kita kerjakan dalam kurun waktu 2 bulan, karena mengingat target produksi kita itu mencapai 30.000. Jadi untuk membuat sequence menggunakan Surfac ini, jadi dia secara manual ya teman-teman. Jadi dia bukan secara otomatis. Kalau misalkan kita mau secara otomatis, biasanya itu kita menggunakan lagi salah satu software tambahan. Jadi di sini sesuai ya dari pengalaman saya. Jadi itu tidak terlalu ditekankan ya teman-teman. Yang terpenting ada hasil, maka itu yang akan dikejar, dan kemudian itu yang akan dikerjakan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita report lagi ya teman-teman sequence berikutnya. Jadi prosesnya sama seperti tadi ya teman-teman. Jadi di sini berikutnya ya, mau di sequence berapa lagi. Oke, jadi silakan saja disimak ya sampai selesai teman-teman, biar tidak gagal paham. Oke, jadi teman-teman di sini sebenarnya bisa juga kita menggunakan boundary yang telah kita persiapkan ya, atau batasan yang telah kita persiapkan untuk kita fokuskan area yang menurut teman-teman lebih mudah mendapatkan target produksinya. Jadi sama saja ya teman-teman, itu prinsipnya teman-teman seperti apa. Yang terpenting di sini teman-teman dalam melakukan salah satu perencanaan itu, intinya kita jangan terlalu kaku. Yang terpenting kita harus fleksibel. Jadi kalau misalkan di lapangan, bagaimana caranya supaya cepat mendapatkan hasil, agar cepat juga kita mendapatkan target produksinya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi di sini kita jumlahkan lagi. Jadi prosesnya sama ya. Oke, kita copy lagi ini, paste di sini, dan kemudian ini kita menggunakan rumusan produk ya. Jadi sekali lagi teman-teman mengingatnya ya, di blok di sini kita titik koma, dan kemudian kita ketonase lagi, kita blok, kemudian tutup kurung, kita bagi dengan jumlah dari tonasenya. Oke, kita copy paste di sini, kita edit, kita geser ke sini,
dan kita enter saja. Oke. Kemudian di sini kita rubah dulu desimalnya. Di sini kita akan memisahkan berdasarkan COG kayak tadi ya. Kita pisahkan antara OR dan OB-nya. Oke, saya kasih koma dulu. 82.000 ya di sini. Oke. Jadi di sini dia masih dalam kategori CSV ya. Jadi kita rubah saja formatnya ya dalam bentuk Excel saja, agar rumusnya yang telah kita buat ini bisa tersimpan. Kalau dia dalam bentuk CSV, rumus-rumus ini tidak akan tersimpan ya teman-teman. Jadi simpan saja. Kalau misalkan teman-teman nanti lupa kan bisa membuka datanya kembali untuk melihat misalkan rumus dari kompositnya itu seperti apa. Oke, jadi di sini saya copy lagi nih. Kemudian saya paste di sini aja. Jadi ini adalah total OB-nya ya. Jadi satuan OB adalah BCM. Oke, di sini sudah sesuai ya. Oke, kita copy saja ini. Jadi kita tandai saja. Jadi ini hanya sementara ya teman-teman. Nanti kita buat format tersendiri lagi untuk menyatukan di tiap-tiap total dari tonase di tiap per sekuennya. Oke. Kita minimize dulu di sini. Kemudian kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Lanjutkan di sequence berikutnya. Oke. Kita display. Oke, kita kasih warna atribut dulu. Sorry. Kita cari tempat penyimpanannya ya. Ini ya. Saya reload. Oke, muncul. Kita apply. Kita remove saja dulu. Kita masukkan lagi constraint fit limit. Oke. Sekarang kita lanjutkan di sini ya. Oke, silakan disimak ya teman-teman sampai selesai.
Oke, setelah itu kita save as ya. Kita save as, jadi kita simpan ya dalam format Excel. Jadi kita rubah di sini, tadinya CSV kita rubah menjadi ini ya teman-teman, workbook ya. Oke, kalau sudah seperti ini, rumusnya tersimpan ya seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ya di sequence berikutnya. Oke teman-teman, ketika sudah selesai ya di report di tiap-tiap sequence-nya, kemudian di sini kita akan membuat format hitungan di tiap-tiap sequence-nya. Tapi kita harus menambahkan lagi di sini untuk target OB-nya ya. Ini masih OR. Jadi saya copy, saya paste di sini. Terus di sini saya ganti OB. Oke teman-teman ya, silakan disimak.
Kemudian sini saya rubah warnanya. Oke, saya copy paste di sini. Semuanya aja dulu ya teman-teman. Sini saya blok saja semua ini, baru saya copy, baru saya paste di sini. Jadi paste value saja ya. Oke. Oke ya. Setelah itu kita menyesuaikan dari total volumenya dari OB. Nanti di sini kita akan merencanakan ya berapa total OB yang harus dikupas selama 1 bulan agar menunjang dari kegiatan produksi kita dari 30.000. Di sini saya rubah dulu untuk satuannya OR menjadi WMT. Kemudian OB di sini satuannya adalah BCM. Oke. Oke. Jadi di sini agak berbeda dengan target produksi OB ya, dengan OR-nya. Kalau OR ini berdasarkan ketentuan yang telah kita buat ya, atau juga berdasarkan dari di tiap-tiap perusahaan itu kan ada yang telah ditentukan untuk target dari produksinya. Oke, di sini kita akan membuat target produksi untuk OB-nya agar menunjang kegiatan produksi OR-nya. Oke. Jadi silakan simak ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan membagi ya berapa target OB-nya berdasarkan dari total estimasi yang telah kita hitung. Di sini volumenya ya, kita bagi selama kegiatan ini, jadi selama 8 bulan. Kita bagi selama 8 bulan di sini ya. Oke, saya ulangi. Jadi total volumenya atau BCM-nya. Kemudian kita F4 ya untuk menguncinya. Diketik F4. Kemudian dibagi dengan 8 bulan. Jadi sehingga menghasilkan target produksi target produksi OB selama 1 bulan itu mencapai 51.000 ya. Dengan satuan BCM. Kita tarik sampai ke bawah. Jadi sini kita lihat ya totalnya. Jadi sudah sesuai berdasarkan dari total yang telah kita hitung. Oke. Kemudian setelah itu untuk target di tiap harinya ya. Jadi dalam 1 bulan ya, target dalam 1 bulan kita bagi tetap per 25 hari berdasarkan ketentuan yang telah kita tentukan dari hasil perhitungan. Kita enter, kemudian dia dapatkan hasil sekitar 2000, kurang lebih 2000 ya, 2000-an ya teman-teman ya. Jadi untuk menunjang kegiatan produksi kita yaitu produksi OR 30.000. Jadi minimal untuk OB yang harus dikupas itu dalam sehari kurang lebih 2000. Dan kemudian juga untuk target per minggunya tinggal kita kalikan saja ini dari target per harinya, kita kalikan dengan dalam kurun waktu 6 hari ya, dalam 1 minggu.
Jadi kalau hitungannya itu mengacu kepada peraturan pemerintah, di tiap hari Minggu kan libur ya. Jadi kita meminimalisir lagi waktunya jadi 6 hari. Jadi minimal target dalam seminggu harus 12.000 ya. Oke, dan kemudian di sini kalau kita telah memperhitungkan dari target produksi ore dan OB-nya, maka tak terlepas juga di sini kita harus menghitung juga berapa kebutuhan alat yang harus digunakan untuk menunjang kegiatan produksi kita ini, teman-teman ya. Jadi ketika itu sudah diperhitungkan semua, maka kita bisa melakukan eksekusi ya di lapangan berdasarkan dari perencanaan yang telah kita buat. Jadi seperti ini. Oke. Dan di sini kita akan membuat sheet baru ya. Jadi teman-teman kalau belum membuat sheetnya, jadi tinggal ketik saja di sini sheetnya. Jadi saya di sini telah membuat sheetnya ya, seperti ini. Jadi kita klik saja. Oke, teman-teman di sini bisa dilihat ya, atau bisa diikuti. Jadi di sini kita akan membuat hasil hitungan sequence-nya ya per meter, dan kemudian berapa OB-nya, dan kemudian berapa ore-nya dari elevasi 59 misalkan sampai 66 ini, dan kemudian seterusnya. Oke. Jadi silakan dibuka format hitungannya ya teman-teman ya, yang telah teman-teman simpan tadi dalam bentuk Excel ya, atau CSV-nya. Jadi di sini berdasarkan sequence-nya ya teman-teman ya, berdasarkan dari sequence per levelnya. Jadi seperti ini ya, untuk from dan to-nya, atau per elevasi. Jadi silakan dilihat ya teman-teman ya, atau diikuti juga nggak apa-apa. Kemudian di sini saya rubah satuannya ya. Jadi jangan lupa di sini untuk satuan OB adalah BCM, dan kemudian untuk ore adalah BMT ya. Oke, kita copy saja ini dan kemudian kita blok sampai ke sini, dan kemudian kita paste value di sini ya. Oke. Jadi sudah seperti ini ya. Dan kemudian nanti di tiap-tiap sequence ya, atau di tiap-tiap report dari sequence-nya, kita akan memasukkan total OB-nya berapa dan kemudian ore-nya berapa. Jadi silahkan disimak ya teman-teman. Saya langsung saja ya di sini. Jadi kita mulai dulu di elevasi yang paling atas ya. Oke, silahkan dibuka ya teman-teman. Dari sini saya langsung di elevasi 66 sampai 59. Jadi yang saya copy tonase, NI dan EP-nya di sini. Kemudian saya paste di sini. Jadi tadi adalah ore-nya ya yang saya copy, saya paste di sini. Oke. Kemudian di OB-nya lagi ya. Oke. Jadi kalau untuk OB kita tinggal copy saja volume dengan NIEV-nya, karena satuannya adalah BCM. Oke, di copy. Kemudian kita ke format hitungan kita tadi, kita paste ya di sini. Oke. Kemudian kita lanjut di sequence berikutnya. Jadi silakan disimak ya teman-teman. Prosesnya sama. Jadi buka berdasarkan hasil hitungannya. Oke, di sini kita copy lagi untuk ore-nya yang ini ya. Oke, di elevasi berikutnya. Oh sorry teman-teman, di ore-nya ya. Paste spasial ya di sini. Kemudian lanjut lagi di sini untuk OB-nya lagi. Kita copy yang ini, klik ya. Baru tekan kontrol ya. Tahan. Kemudian kita blok di sini. Oke.
Jadi dia tercopy seperti ini. Kemudian kita copy lagi. Jadi untuk prosesnya sama saja ya teman-teman ya. Jadi tinggal dipindah-pindahkan saja ya dari hasil report di tiap-tiap sequence-nya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ketika telah selesai ya, kemudian di sini kita akan merencanakan pengembangannya. Jadi untuk di bulan pertama sampai bulan berapa. Tapi kita lihat dulu berdasarkan dari target produksi ore dan OB kita dari report volume feed-nya atau estimasinya. Oke. Jadi di sini kita tambahkan lagi ya untuk total material yang ada. Jadi di sini kita tinggal tambahkan saja ya. Oke, di sini saya blok dulu. Tuh, nggak perlu ya. Jadi di sini kita kasih nama total block aja ya, atau total block feed. Oke, kemudian kita copy lagi nih, kita paste di sini ya. Oke, kemudian kita blok sampai ke sini dan kemudian kita pilih merge and center dan kemudian kita posisikan seperti ini. Kemudian kita buat lagi tabelnya, kita kasih warna dulu ya. Jadi bebas teman-teman mau kasih warna apa ya di sini. Oke. Setelah itu kita buat tabel baru seperti ini ya. Oke. Kemudian sini kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan dulu sesuai dari urutannya ya. Dari sini OB dulu. Jumlahkan aja ya teman-teman, ditambah. Oke. Kemudian tonasenya atau ornya. Oke. Kita copy dulu ya. Kita cek apakah dia sudah sesuai dengan hasil estimasi cadangan kita ya. Kita lihat saja dulu. Kita paste saja di sini. Oke. Jadi pastenya paste value ya. Oke. Jadi untuk OB di sini telah sesuai ya. Jadi sudah sesuai ya. Kemudian untuk tonase dari ore-nya di sini ya kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi tidak apa, jadi sudah sesuai. Oke, kita hapus saja dan kita kembali ke report hitungan kita. Oke, dan kemudian di sini kita akan mengkompositkan ya. Jadi di sini saya menggunakan rumus secara manual. Jadi silakan disimak. Jadi untuk mengkompositkan secara manual ya. Jadi sama dengan ya dalam kurung atau buka kurung tonase dikali ya dengan NI-nya, kemudian ditambah lagi, kemudian ke tonase berikutnya lagi atau OB ini dikali lagi dengan ini ya, NI-nya. Nah, jadi ini adalah rumus manual untuk mengkompositkan ya, selain dari rumus sum produknya. Jadi di sini kita menggunakan rumus secara manual. Oke, kita tambah lagi ini kali ini, kemudian balas kurung ya, kita bagi dengan total OB-nya. Oke, jadi ini dia. Kita rubah dulu jumlah desimalnya.
Oke. Oke ya. Kemudian ini kita copy saja untuk OR-nya ya. Copy saja ya. Kita paste. Oke. Kita edit. Nah, oke, di sini dia sudah sesuai ya. Untuk OR di sini. Oke, sudah cocok ya. Oke, kemudian untuk EV-nya lagi kita copy saja ini, kita paste di sini. Kita klik 2 kali, kita edit ya. Tinggal kita geser saja teman-teman, biar tidak terlalu repot. Ini ingat ya, rumus komposit itu perkaliannya dari tonase ya. Oke, kemudian dibagi di sini, jumlah tonasenya digeser ya. Kemudian kita paste lagi di sini. Oke, jadi sudah sesuai di sini ya. Oke. Kita copy, kita cocokkan kembali berdasarkan dari hasil estimasi cadangan kita. Oke, kita rubah dulu desimalnya ini ya. Kita lihat. Jadi untuk OB sudah sesuai ya. Oke, cocok. Dan kemudian untuk OR-nya oke, jadi sudah sesuai. Oke ya teman-teman ya, sudah sesuai ya. Kita delete. Kita kembali ke sheet berikutnya. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, perlu saya jelaskan lagi ya sedikit ya. Jadi ini berdasarkan target produksi ore kita dalam 1 bulan adalah 30.000 ya. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian untuk target OB-nya 51.000. Oke ya. Kemudian di sini kita akan menjadwalkan aktivitas penambangan kita ya. Oke, kita kembali ke sheet-nya. Jadi untuk di bulan pertama seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dilihat dulu ya. Jadi dari elevasi sorry, di sini saya copy dulu, saya pindahkan. Harusnya dari tinggi ke rendah ya di sini. Yes, saya copy dulu, saya pindahkan ke sini, dan kemudian ini saya copy, saya ulang copy lagi, paste value di sini. Yes, oke. Ini dihapus saja, hilangkan dulu garisnya. Oke ya, seperti ini. Oke, sudah. Dari elevasi 66 ya ke elevasi 59, kita akan merencanakan rencana penambangannya itu selama biar dalam 1 bulan kerja. Oke, dari target OB-nya kita ya. Jadi bagaimana caranya agar bisa terkupas ini ya. Walaupun dia tidak tercapai teman-teman, yang penting pertama-tama itu ore-nya itu telah terekspos. Jadi ada sebagian yang telah sudah dibongkar ya, atau misalkan sudah dilakukan aktivitas penambangan untuk OB-nya. Nah, pasti kalau sudah terekspos, maka kita bisa lakukan aktivitas kegiatan penambangannya berdasarkan dari target produksinya. Jadi untuk di bulan pertama, biar kita agak fokus dulu ya ke OB-nya ya. Oke, jadi seperti ini.
Kemudian di sequence berikutnya ya teman-teman, di sini kita melihat untuk dari total cadangan itu ada sekitar 51.000 ya. Jadi kita harus mengambil patokan ya. Kita harus mengambil patokan dari target yang telah kita tentukan. Oke. Kita lihat dulu targetnya. Oke, yang terpenting dalam perencanaan sequence per level ini ada misalkan ada isi ya, atau ada hasilnya. Jadi itu yang harus dikejar, karena mengingat dalam kegiatan penambangan adalah aktivitas produksinya yang dikejar agar bisa mendapatkan hasil dari itu. Oke ya. Jadi di sini saya akan mencoba merencanakan ya, dari elevasi 59 sampai 49 ini, berarti kurang lebih dia sekitar 10 meter ya. Saya langsung mengambil 2 sequence ya teman-teman ya. Jadi dari 2 sequence ini total tonase dari ore-nya itu agak besar ya teman-teman ya. Jadi sini kita akan merencanakan. Jadi dari elevasi 59 sampai 49 kurang lebih ada 10 meteran ya. Kita totalkan dulu dan kemudian kita bagi. Kalau kita bagi 4 bulan, oke, dia dapat 30 ribuan berdasarkan dari target yang telah kita tentukan. Berarti di sini kita bagi untuk dari elevasi 59 sampai 49 itu kita kerjakan sampai dari bulan kedua sampai keempat ya, sampai bulan keempat. Jadi untuk elevasi 59 sampai 49 kita kerjakan sampai 4 bulan ya, kurang lebih. Oke, jadi metode yang saya lakukan ya teman-teman berdasarkan dari pengalaman ya. Sebenarnya saya sering menggunakan metode sistem leveling teman-teman ya. Jadi metode elevasi agar kegiatan penambangan itu lebih rapi dan teratur. Oke ya. Jadi sini berdasarkan target produksi yang telah kita tentukan. Jadi untuk sequence dari elevasi 59 ya sampai 49 itu kita kerjakan dalam 4 bulan. Oke, kemudian selanjutnya lagi kita lihat lagi sini teman-teman ya. Untuk sequence 49 ya. Kemudian kita lanjut di sequence berikutnya dari sequence 49 sampai 44 ya. Atau elevasi dari 49 sampai 44. Di sini ada 36.000. Jadi di sini bisa kita rencanakan penambangannya bisa sampai bulan kelima dikerjakan. Oke, jadi di sini saya coba cek dulu ya, apakah bisa dikerjakan selama 3 bulan ya, dari elevasi 49 sampai 32. Oke, jadi di sini kita satukan saja ya. Oke. Jadi dari elevasi 49 sampai 32 saja ya, langsung ya. Berarti dari bulan kelima sampai bulan ke-8. Jadi kurang lebih untuk elevasi 49 sampai 32 ini bisa kita kerjakan selama 3 bulan. Oke. Jadi perlu teman-teman mengingat kembali bahwa metode yang saya gunakan ini adalah sistem per elevasi ya, atau per level. Oke. Jadi di sini telah kita menentukan ya dari rencana penambangannya. Kemudian nanti tinggal kita setting aja teman-teman di lapangan. Yang terpenting untuk di bulan pertama itu
kita mengejar OB-nya. Kurang lebih ada sekitar 51.000. Jadi kalau misalkan target OB-nya telah terpenuhi, maka target or produksinya juga pasti telah terpenuhi. Oke ya. Yang terpenting pada saat di awal penambangan, yang penting ada sudah misalkan pengupasan OB-nya telah terekspos ya, atau sudah kelihatan dari top dari ore-nya. Nah, maka kalau sudah kelihatan seperti itu, bisa kita langsung eksekusi di lapangannya, teman-teman. Oke ya. Jadi seperti ini untuk membuat penjadwalan dari produksinya, teman-teman, menggunakan Surpak. Jadi metode yang saya gunakan itu metode yang sederhana ya. Jadi bebas teman-teman juga bisa menggunakan bantuan software lain secara otomatis ya. Jadi di sini karena saya menggunakan metodenya ini secara manual, sehingga menghasilkan seperti ini untuk perencanaannya. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi perlu saya ingatkan kembali, jadi ini hanyalah edukasi ya, teman-teman, atau cara-cara bagaimana untuk membuat ya penjadwalan produksi kita dari hasil estimasi sumber daya kita menggunakan aplikasi software Surpak, dan kemudian kita menuangkannya dalam bentuk report. Jadi seperti ini nanti kalau teman-teman membuat pelaporan-pelaporan dari hasil estimasi sumber daya dan cadangannya, dan kemudian kita menjadwalkan kegiatan-kegiatan dari penambangannya. Oke ya, teman-teman ya. Setelah itu kita buka dulu Surpaknya, teman-teman. Oke, jadi sini perlu saya jelaskan sedikit ya. Jadi ketika teman-teman telah selesai untuk mereport ya hasil dari sequence penambangannya, maka setelah itu nanti kita akan membuat layout pada petanya, agar untuk area-area tersebut bisa kita ketahui dari mana kita merencanakan untuk awal dari kegiatan penambangan kita. Oke, teman-teman ya. Jadi silakan dicek-cek dulu blok modelnya. Seperti ini ya. Oke, jadi seperti pada perhitungan kita tadi ya, dari sequence elevasi 66 sampai 58. Jadi sequence-nya adalah ini. Jadi nanti kita akan membuat layout petanya ini ya, teman-teman. Dan kemudian kita akan menentukan di mana letak posisi kita melakukan aktivitas penambangannya, atau di awal melakukan penambangan. Oke, jadi di sini teman-teman dapat melihat ya, berdasarkan sayatan-sayatan ini ya yang telah saya buat. Jadi nanti setelah itu kita akan membuat layout dari sequence ini ya, teman-teman, agar nanti ketika di lapangan bisa kita ketahui area mana yang masuk atau area mana yang berpotensi untuk kita kerjakan terlebih dahulu. Yang terpenting pada saat kita di awal penambangan, yang penting kita fokus ke OB-nya dulu. Ketika telah terekspos materialnya, maka kita langsung eksekusi atau kita langsung melakukan aktivitas penambangannya di situ untuk mengejar target produksi yang telah kita tentukan, teman-teman ya. Oke. Jadi demikianlah video tutorial kali ini ya, teman-teman. Jadi silakan nantikan video dari part berikutnya ya. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe, teman-teman ya, karena dari subscribe teman-teman bisa membantu saya untuk membangun channel ini. Oke, terima kasih.